Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulandari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang komunikasi verbal. Nah, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang itu bentuk pesannya diucapkan atau ditulis. Itu adalah komunikasi verbal. Jadi dalam komunikasi itu nanti bentuknya berupa percakapan atau bisa jadi tulisan, gitu ya. Jadi di dalam komunikasi verbal itu adalah komunikasi, bentuknya adalah komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis. Nah, kemudian di dalam komunikasi verbal ini nanti akan menggunakan simbol-simbol verbal, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, proses komunikasi di sini nanti cenderung dua arah, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kualitas komunikasi verbal ini sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal juga. Jadi komunikasi nonverbal ini nanti akan mendukung komunikasi verbal. Jadi nanti di dalam komunikasi verbal kita akan melihat bentuknya apa sih, begitu ya. Bentuknya apa? Bentuknya berupa bahasa atau berupa ucapan dan juga berupa tulisan. Nah, komunikasi verbal ini akan efektif selama orang yang berinteraksi itu mengerti bahasa yang digunakan. Jadi, kalau kita melihat suatu bahasa yang bentuknya ini apa sih sebetulnya yang membuat kita tidak bisa membaca, nah itu menyebabkan komunikasi tidak terjadi karena kita tidak paham dengan bahasa yang ada. Kemudian, di dalam komunikasi verbal ini juga berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung. Misalnya kita berbicara, kita mengobrol, ya, dilakukan secara face to face, atau juga bisa dilakukan menggunakan media. Misalnya apa? Menelpon. Itu juga terjadi komunikasi verbal di situ. Nah, komunikasi verbal ini menempati porsi besar dalam menyampaikan ide-ide, dalam menyampaikan pemikiran, atau bahkan dalam membuat keputusan. Jadi di dalam komunikasi baik pendengar maupun pembaca itu akan lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Nah, kita masih membahas komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu adalah suatu proses komunikasi yang menggunakan lambang bahasa, baik bahasa tertulis maupun bahasa lisan dalam menyampaikan pesannya. Ya, jadi nanti dalam bahasa tulis misalnya itu juga ada bentuk kata-kata, tapi kata-kata yang ditulis itu juga termasuk dalam komunikasi verbal. Atau dalam bahasa lisan, nah kita mengucapkan itu juga merupakan komunikasi verbal. Nah, dalam komunikasi verbal hal yang terpenting adalah bagaimana seorang komunikator itu memilih lambang-lambang bahasa yang nanti akan ditangkap dengan baik oleh komunikan. Jadi bagaimana seorang komunikator itu menyampaikan apa pesan yang akan disampaikan itu dengan lambang bahasa atau tulisan yang dapat ditangkap dengan baik oleh komunikan. Jadi bagaimana nanti lambang-lambang itu dapat dimengerti oleh komunikan. Nah, ini beberapa contoh komunikasi verbal, ya, misalnya mengobrol, berdiskusi, gitu ya. Kemudian telekonferensi, menelpon, ya, ceramah atau pidato, ini adalah contoh-contoh komunikasi verbal. Nah, ini komunikasi, ini contoh komunikasi dalam bentuk tulisan, komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Contohnya apa? Ini ada jurnal misalnya, ada artikel, surat misalnya, atau mungkin chat percakapan. Nah, itu adalah contoh komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Nah, ini coba kita lihat, kita mengerti nggak sih tulisan-tulisan ini? Nah, kalau kita tidak mengerti lambang-lambang berupa tulisan, maka komunikasi itu tidak terjadi, karena kita tidak tahu apa maksud dari tulisan tersebut. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah faktor intelijensi. Ya, jadi kecerdasan. Tingkat kecerdasan seseorang itu akan mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal.
Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya ini juga akan mempengaruhi seperti tadi ya, contoh ada tulisan Jawa, ini kita nggak paham apa sih maksud tulisan Jawa tersebut, sehingga komunikasi tidak akan terjadi karena kita tidak tahu maksud atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah faktor pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan ini adalah misalnya kita berbicara nih, mahasiswa agribisnis berbicara dengan mahasiswa kedokteran. Mungkin kita tidak tahu beberapa istilah dari kedokteran tersebut atau kebalikannya, begitu ya. Yang ketiga adalah faktor kepribadian. Nah, mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang introvert, orang yang pendiam. Ini bagaimana caranya? Nah, ditanya dia tidak menjawab, maka komunikasi juga tidak akan terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah faktor biologis. Faktor biologis contohnya apa? Misalnya cacat. Ya, cacat itu apa? Bisu misalnya atau tuli misalnya. Nah, ini juga tidak akan terjadi proses komunikasi secara verbal. Karena apa? Dia tidak bisa berbicara misalnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pengalaman. Jadi misalnya ini contoh ya, dalam suatu presentasi, ini presentasinya tidak lancar misalnya karena belum berpengalaman. Jadi komunikasi verbal yang terjadi tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, demikian materi tentang komunikasi verbal. Jadi di dalam komunikasi verbal itu komunikasi yang terjadi melalui lisan dan juga tulisan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.